Sudahlah susah, masyarakat semakin susah dengan aturan untuk mendapatkan LPG 3 kg beberapa hari belakangan. Namun baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebut kebijakan gas melon dilarang dipengecer bukanlah kebijakan dari Presiden. Kemudian direspons kembali oleh Menteri SDM Bahlil, kebijakan perbaikan penyaluran subsidi gas 3 kg ini merupakan perintah Presiden Prabowo. Lantas bagaimana sebetulnya penyaluran gas subsidi yang tepat dan bagaimana pemerintah menyikapi polemik ini? Bergabung bersama saya hari ini ada Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden. Kang Ujang, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa. Terima kasih sudah Assalamualaikum. bergabung bersama kami dan juga ada Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Pak Fahmi, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, ini publik jadi berasumsi nih, kok nggak kompak nih antara pembantu Presiden dan juga Presiden dalam kebijakan gas 3 kg ini. Bagaimana kemudian Istana meluruskan kegaduhan ini? Apakah sebelum launch di tanggal 1 kemarin Kementerian SDM tidak membahasnya dalam rapat kabinet soal gimana pelaksanaannya, kemudian resikonya seperti apa? Ya, Mbak Puspa, kan Menteri punya program, lalu juga punya kebijakan-kebijakan. Itu semuanya dilakukan berdasarkan kepada program-program yang sudah ada di kementerian. Semua kementerian itu punya, yang saya sampaikan tadi, ada program yang menjadi kebijakan, dan itu tentu dieksekusi di lapangan. Nah, dalam konteks eksekusinya, ya ada mungkin ya nilai plus, ada nilai minus, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu, kalau kami lihat ya dalam kebijakan ini, Pak Presiden sudah membuat kebijakan yang sangat tepat ya, memastikan harga, bukan hanya harga ya, bahkan distribusi gas eceran di masyarakat itu, tabung 3 kg itu berjalan dengan lancar kembali ya, dengan baik kembali. Dan ini menjadi kebijakan yang sangat pro rakyat, dan kami melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden selalu sangat jelas bahwa beliau sangat sensitif, beliau sangat peduli, beliau sangat aspiratif, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu langsung diikuti. Apa yang terjadi hari ini adalah betul-betul mencerminkan kebijakan Pak Presiden yang pro rakyat ya, yang kebijakannya menginginkan persoalan-persoalan masyarakat itu betul-betul berjalan dengan tuntas, dengan selesai. Semua program, semua kebijakan semuanya didorong oleh kementerian, dan kalau ada masalah yang betul-betul krusial, Pak Presiden tentu ingin menyelesaikannya dengan baik. Dan apa yang terjadi hari ini adalah cerminan Pak Presiden berpihak kepada kepentingan publik, pada kepentingan rakyat Indonesia. Dan itu menjadi garis kebijakan Pak Presiden dari awal dilantik hingga 3 bulan saat ini, dan bahkan hingga 57 bulan ke depan, bahwa keberpihakannya tidak akan pernah hilang. Keberpihakannya terus untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kang Ujang, tadi di awal Anda mengatakan kementerian punya program dan kebijakannya sendiri. Apakah artinya kebijakan ini tidak datang dari arahan Presiden, tidak punya visi besar yang sama dengan Presiden, Kang Ujang? Yang pasti semua berjalan dengan kompak ya. Kan gini, SDM itu mau menata, mau mengelola, mau memanage ya terkait dengan distribusi subsidi gas LPG 3 kg. Maka dibutuhkan cara-cara yang tentu ya sesuai dengan kepentingan dari kementerian itu. Yang kebetulan terjadi masalah di lapangan, dan itu diselesaikan oleh Bapak Presiden. Dan kami melihatnya apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden tidak pernah berubah, sama gitu, bahwa Pak Presiden tadi selalu berpihak pada kebenaran, kepada objektivitas, kepada kepentingan publik, kepada kepentingan rakyat Indonesia. Dan dalam konteks Pak Bahlil tersebut, ya apa yang disampaikan Pak Dasko ya itu sudah benar, sudah tepat ya, karena memang adanya seperti itu. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tapi sebagian masyarakat begitu kalau saya lihat di sosial media masih menganggap, kalau tadi Kang Ujang bilang sudah kompak sebetulnya, tapi banyak masyarakat yang menganggap ini ada ketidakkompakan gitu ya. Perspektif Anda Pak Fahmi melihat quote-unquote ketidakkompakan arahan ini? Nah, kalau saya melihat itu ya, yang pertama bahwa
saya sudah katakan juga di berbagai media, kebijakan tahlil itu berpotensi untuk mematikan usaha akar rumput. Warung-warung yang jual itu karena nggak boleh jualan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini akan menyusahkan orang miskin itu ya. Dan itu terbukti dengan antrian yang begitu panjang. Dan antrian itu bukan karena kelangkaan yang disebabkan kurangnya pasokan gas 3 kilo, karena Pertamina sudah mengatakan tidak mengurangi. Maka saya meyakini itu dampak dari kebijakan Bahlil tadi. Nah, dari kedua hal tadi, kemudian saya agak heran juga kalau benar kebijakan Bahlil tadi, yang pertama berpotensi mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan rakyat kecil, ini kan melabrak komitmennya Prabowo itu ya, yang dalam berbagai pidatonya mengatakan saya kan pro rakyat. Tapi kenapa kok terjadi seperti ini gitu ya. Nah, ternyata penjelasan Pak Dasko tadi ini kebijakan dari Bahlil, bukan dari awalnya. Saya heran juga itu ya. Kalau memang itu kebijakannya Prabowo, maka apa yang dipidatokan pro rakyat kecil itu hanya omon-omon. Tapi hari ini terbukti bahwa kemudian dengan cepat gitu ya, Prabowo itu segera menarik kembali dan warung-warung bisa jualan lagi. Masalah nanti akan ditata oleh eh, Bahlil itu masalah lain gitu ya. Tapi yang paling penting adalah warung-warung tadi, kelontong itu bisa kembali jualan lagi gitu ya. Jadi bukan karena tidak kompak, tapi saya kira em, komitmen yang berbeda gitu ya. Kalau Prabowo itu memang di awal dikatakan komitmennya akan mendahulukan gitu ya, kepentingan rakyat kecil, rakyat miskin. Nah, Bahlil ini tampaknya tidak memperhatikan itu gitu ya. Dan kalau kita lacak sebelum ini Bahlil pernah mewacanakan juga untuk melarang ojol membeli pertalite. Nah, ojol itu kan juga masyarakat bawah itu ya, yang dia bekerja ojol karena PHK dan lain sebagainya. Kalau tidak boleh membeli pertalite BBM subsidi, itu artinya kan juga Bahlil tidak pro pada orang kecil. Nah, saya melihat bukan tidak kompak gitu ya, tapi ada perbedaan komitmen antara Prabowo dengan Bahlil tadi, Mbak Puspa. Tapi harusnya pembantu presiden dengan presiden tidak ada perbedaan komitmen begitu, Pak Fahmi. Nah, harusnya seperti itu. Tapi Bahlil ini agak aneh gitu loh. Jadi Baik. tidak hanya ini saja, kan tadi saya katakan wacananya tadi gitu ya. Kan melarang ojol. Ojol itu jelas rakyat kecil dan alasannya nggak masuk akal karena itu tidak plat kuning. Ya tidak ada ojol plat kuning gitu. Baik, baik. Nah, itu artinya apa? Ini kalau dibiarkan terus, untung segera dikoreksi sama Prabowo itu ya. Mhm, mhm. Dia akan behaviornya akan seperti itu. Artinya akan menekan rakyat miskin dan ini berbahaya itu ya. Nah, untung menurut saya Prabowo dengan cepat mengkoreksi sebelum terjadi seperti antrian itu misalnya, itu bisa menimbulkan konflik sosial. Iya, iya. Apalagi dia membawa apa gas itu, kalau dalam bahasa Jawanya keperuk-keperuan itu kan malah ramai sekali itu. Mhm, Nah, mhm. untung dan saya yakin setelah diizinkan kembali tidak akan ada lagi antrian seperti itu, Mbak Puspa. Baik, Kang Ujang, dengan cepat disikapi oleh Presiden, sekarang sudah bisa dipengecer. Tapi sebetulnya tata kelola LPG subsidi yang bagaimana yang Ya, dikatakan ideal, yang diidamkan oleh pemerintah, walaupun kita ketahui risetnya sudah berlangsung sejak lama. ya. Ya, semua berbasis kepada data ya. Makanya eceran-eceran itu kan perlu mendaftar di Pertamina ya, di aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pertamina. Jadi basisnya adalah basis data masyarakat. Sehingga penerima subsidi itu penerima manfaat dari LPG ya, gas 3 kilogram itu betul-betul mereka yang berhak. Eh, Hari ini kan banyak yang tidak berhak merasa berhak. Ini kan menjadi problem. Oleh karena itu, disitulah pemerintah ingin menata, memanage soal tabung gas 3 kilogram tersebut, agar memang penerima subsidinya betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Lalu juga agar tidak ada misalkan oplos mengoplos. Itu juga banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ini
dipastikan juga ingin ke depan tidak ada hal-hal seperti itu. Lalu kita juga ingin memastikan bahwa tata kelola ke depan adalah tata kelola yang harga itu betul-betul stabil, harga itu betul-betul dikontrol, diatur, sehingga tidak terjadi harga-harga yang naik yang berbeda dari harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. Oleh karena itu kami yakin ya ke depan sama-sama kita perbaiki bangsa ini termasuk tata kelola persoalan energi. Dan dalam konteks itu insya Allah kami ingin menyusun ya secara baik. Kalaupun memang ada minus, ada kekurangan, tentu patut kita evaluasi bersama sehingga apa yang menjadi kinerja menteri itu betul-betul bisa dievaluasi, betul-betul bisa terukur dan bisa kita nilai bersama. Apa yang menjadi baik buruknya kebijakan menteri itu betul-betul rakyat bisa menilai, rakyat bisa mengamati, rakyat bisa langsung katakanlah tanda petik ya melihatnya untuk bisa dipertimbangkan apakah betul-betul kebijakan itu berbasiskan kepada kepentingan rakyat atau tidak. Pak Presiden tentu menginginkan apa yang menjadi kebijakan menteri itu tadi keberpihakannya jelas, yaitu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Berkali-kali Pak Presiden dalam semua pidatonya tidak ingin mensejahterakan rakyat. Pak Presiden ingin mensejahterakan rakyat dan dalam konteks kasus ini gitu ya, masalah ini soal LPG 3 kg ini Pak Presiden sangat gercep ya menyelesaikan secara tuntas ya apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat didengarkan lalu dieksekusi ditata kembali agar betul-betul ke depan paralel antara tadi eceran itu bisa mendaftarkan melalui aplikasi Pertamina, di saat yang sama juga eceran juga sekarang sudah normal kembali untuk masyarakat bisa mendapatkan distribusi LPG dari eceran-eceran di tingkat bawah. Kang Ujang, kalau tadi disebut gercep langsung pelarangan itu dibatalkan oleh Presiden. Kita juga ketahui Presiden langsung gercep memanggil Menteri SDM Bahlil ke istana dan juga Yusuf Kala. Apa informasi yang mungkin bisa dibagikan kepada kami terkait dengan tata kelola gas subsidi yang kemarin menimbulkan kekisruhan? Ya nanti saja ya Pak Menteri mungkin yang akan menjelaskan persoalan tata kelola itu. Itu sudah masuk substansi wilayah kementerian, biar nanti ada kewenangannya sendiri di kementerian tersebut. Karena bagaimanapun tadi kementerian punya kewenangan, punya hak untuk bisa menjelaskan, untuk bisa mengkomunikasikan semua program dan kebijakannya kepada publik. Kita lihat saja Mbak Cindy ke depan apa yang menjadi roadmap ya, apa kebijakan-kebijakan dari Kementerian SDM. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah insya Allah berniat baik. Kalaupun di lapangan terjadi minus-minus kekurangan-kekurangan, berarti ya itu ada masalah yang betul-betul terjadi kepada kesalahan pada kebijakan tersebut. Dan Pak Presiden sudah menyelesaikannya secara baik ya, secara tuntas, secara komprehensif, sehingga masyarakat tidak perlu gelisah lagi. Masyarakat perlu hidup nyaman lagi terkait dengan distribusi gas yang tentu harus sampai ke rumah-rumah mereka ya. Kami ingin bangsa ini ditata, dikelola dengan penuh kedamaian, keamanan, kenyamanan, sehingga proses distribusi tabung gas ini betul-betul ke depan diperbaiki dengan sebaik mungkin. Oke, baik. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, bagaimana kemudian kebijakan yang efektif untuk, ini kan visi besarnya perbaikan penyaluran gas subsidi 3 kg begitu. Tapi sebetulnya kebijakan yang efektif untuk perbaikan ini kalau melihat apa yang terjadi semuanya secara mendadak dalam 4 hari terakhir ini seperti apa? Sebelum menjawab itu, saya akan mengomentari gitu ya. Boleh, silakan. Mengapa Prabowo mengundang Yusuf Kala? Saya kira ini upaya yang sangat tepat gitu ya. Karena Yusuf Kala pernah berpengalaman yang pertama melakukan konversi dari kompor minyak tanah ke gas. Kemudian Yusuf Kala juga mengawal gitu ya dalam implementasi dari gas tadi dan berhasil. Jadi saya kira Prabowo akan memperoleh banyak informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dengan memanggil Yusuf Kala gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mekanisme tadi gitu ya. Saya yakin
Bahlil itu tidak paham apa sih masalahnya, kemudian solusinya apa gitu ya. Nah, tadi sudah diungkapkan bahwa masalah yang dihadapi gas BBM itu kan subsidi yang salah sasaran. Mhm, Kalau digabung, subsidi yang salah sasaran itu sekitar 135 triliun per tahun. mhm. Ini kan besar sekali. Nah, ini yang harus diselamatkan tadi. Nah, penyelamatan tadi tidak bisa menggunakan mekanisme melarang eceran untuk menjual LPG 3 kilo. Tidak cukup dengan konsumen membeli dengan menggunakan KTP. KTP itu nothing gitu ya, tidak ada informasi apapun apakah dia berat atau tidak gitu ya. Nah, menurut saya secara teoritis itu ada dua bentuk subsidi yang dikaitkan dengan masalah sistem distribusinya itu ya. Jadi yang selama ini digunakan oleh Pertamina ini menggunakan sistem distribusi terbuka, yang itu termasuk subsidi by product. Artinya harga produk tadi itu diturunkan, em, sehingga itulah bentuk subsidi. Nah, implementasinya mudah, tetapi pasti salah sasaran. Dan sekarang akumulasinya itu sudah 135 triliun kalau untuk membiayai makan siang bergizi kan bisa sangat berguna gitu Mhm. ya. Nah, yang kedua adalah sistem distribusi tertutup gitu ya, by target. Jadi menurut saya sekarang ini harus diubah gitu ya. Mhm. Sistem distribusinya menjadi sistem tertutup by target, by sasaran. Artinya orang yang memang berhak tadi itulah yang boleh membeli, 3 kilo dengan harga yang subsidi. Nah, hanya masalahnya untuk subsidi by target itu harus tersedia data yang valid yang kemudian diupdate secara reguler gitu ya, karena perubahan mungkin ada yang kelas menengah jadi melarat jadi kelas itu harus diupdate tadi. Nah, untuk sementara kalau dan ini saya kira sudah diwacanakan juga oleh pemerintahan Prabowo itu ya, kalau tidak salah Hasim yang mewacanakan itu Mhm. untuk mengubah baik seperti baik BLT itu ya. Nah, kalau masalahnya data, menurut saya sementara ini gunakan dulu data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, yang itu digunakan untuk pembagian bansos. Nah, itu untuk segmen rumah tangga itu ya. Nah, Mhm. kemudian tinggal ditambah untuk UMKM, pedagang ayam keliling, dan yang ketiga segmen nelayan yang itu memang berhak menerima itu. Nah, kalau itu sudah diverifikasi, maka kemudian baru sosialisasi gitu ya, penting gitu ya, sosialisasi dan kemudian realisasi. Nah, saya berkeyakinan itu ya, secara teoritis tadi ini sudah terbukti juga, dan itu banyak digunakan di negara-negara maju gitu ya, Mhm. di Australia misalnya. Dulu waktu saya sekolah di Australia, beasiswa saya 1.000 US dollar itu dianggap miskin sehingga saya dapat kiriman uang. Nah, data dari bansos itu kan by name by address dan sudah dikirim uang juga dari bansos. Sementara gunakan itu dulu sambil nanti dirapikan, diverifikasi, diupdating juga, termasuk kemudian mendaftar UMKM kayak pedagang keliling mie ayam itu kan berhak, nelayan itu juga berhak gitu ya. Nah, kalau pemerintah mau agak bersusah payah gitu ya, itu maka akan menyelamatkan itu ya, dana APBN yang 130 triliun yang itu diberikan pada orang yang tidak berhak. Oke. Nah, konsumen itu ya, konsumen itu dalam kondisi apa? Kondisi terbuka, kalau ada harga lebih murah sebagai rasional dia akan membeli yang 3 kilo meskipun di situ ditulis ini untuk masyarakat miskin gitu ya. Nah, cuman saya sering katakan juga sama yang beli 3 kilo tadi yang sebelumnya orang mampu, kamu hati-hati loh nanti kalau diamini malaikat jadi miskin beneran kan malah repot kan. Oke. Itu Mbak Puspa. Oke, baik. Kita harapkan rekomendasinya bisa didengar langsung oleh Pak Prabowo ya. Tapi Ya, masalah besarnya pekerjaan rumah berikutnya adalah tadi data yang mungkin masih simpang siur, masih tumpang tindih antara setiap kementerian. Kita bahas hal ini ya lebih maka lanjut tadi saya lagi. katakan sementara ini pakai
data Kemensos supaya jalan itu Baik, sambil baik. diperbarui Mbak Puspa. Baik, kita bahas Itu lebih Mbak lanjut Puspa. lagi mengenai hal ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami akan kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, masih berdialog juga bersama dengan Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi Presiden, dan juga Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Tadi kita sudah mendengar sikap atau rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Fahmi Radi. Kang Ujang, seperti apa kemudian pemerintah bisa memastikan, menyeimbangkan antara kebutuhan yang jadi masalah kan dalam 3 hari terakhir ini adalah akses. Masyarakat sulit untuk mengakses, merasa jauh, lebih jauh, kemudian jadi lebih ribet dengan KTP dan segala macam. Bagaimana kemudian menyeimbangkan kebutuhan dalam akses yang mudah, tapi memastikan bahwa gas subsidi ini tepat sasaran? Yang pertama tentu tadi bersyukur ya, dan kami bersyukur atas masukan dari beliau Pak Fahmi yang sangat substantif terkait dengan persoalan gas ini. Dan tentu ini menjadi sebuah masukan yang berharga bagi kami, bagi pemerintah, dan akan dipertimbangkan ya untuk dibahas ke depan. Yang kedua, terkait dengan tata kelola, tentu Kementerian SDM sudah punya rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang terkait tata kelola tersebut. Memang yang menjadi persoalan tadi akses yang masyarakat agak kesulitan di tanggal 1, tanggal 2 gitu ya, tanggal 3. Sehingga Pak Presiden memiliki kebijakan tersendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat. Dan kami melihatnya nanti ada skema-skema untuk perbaikan-perbaikan data tadi ya, yang penting yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Kami sih optimis, saat ini kan sedang paralel ya, bahwa eceran sudah bisa mendistribusikan gas 3 kg kepada masyarakat dan itu sudah kembali normal. Tapi di saat yang sama juga eceran tadi mesti juga difasilitasi mendaftar di aplikasi yang sudah disediakan oleh Pertamina. Dan kalau ini semuanya berjalan, maka tentu insya Allah tata kelola persoalan gas LPG 3 kg ini akan berjalan dengan baik ya. Tentu setiap kebijakan ada plus minusnya. Kebetulan kebijakan ini tadi mendapatkan respon yang luar biasa dari publik. Oleh karena itu kami tahu persis, sadar betul apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat ditunggu oleh publik. Maka Pak Presiden memutuskan dengan tepat ya, dengan cepat pula bahwa masyarakat harus menerima akses mendapatkan gas LPG 3 kg dengan cepat. Oleh karena itu alhamdulillah semuanya sudah bergerak, sudah jalan. Masyarakat sudah kembali beraktivitas. Oleh karena itu kami ingin tadi nanti pemerintah dalam hal ini SDM untuk membuat formulasi perencanaan yang memastikan bahwa data-data penerima itu betul-betul adalah mereka yang penerima subsidi yang berhak, tidak orang-orang yang kaya, tidak orang-orang yang tidak berhak tersebut. Karena di Indonesia ini ya, kalau kami boleh memberikan masukan gitu ya, bahwa banyak penerima yang tidak berhak itu menerima. Inilah yang sedang kami susun, sedang kami dalami, sedang kami carikan penyelesaian-penyelesaiannya sehingga data-data yang masuk nanti betul-betul valid, betul-betul akurat. Sehingga ke depan yang menjadi penerima adalah betul-betul ya orang-orang yang berhak dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, Mbak Puspa. Baik, jadi dipastikan pemerintah mengawasi bagaimana nanti Kementerian SDM memformulasi, kemudian menyusun data-data agar ini tepat sasaran, karena walaupun sekarang dianggap sudah normal begitu, masyarakat sudah bisa beli dari pengecer, tetap ada kekhawatiran sampai kapan bisa beli dari pengecer, karena mengingat mungkin nanti ada kebijakan baru, bagaimana pemerintah memilah atau memformulasikan tadi agar gas subsidi ini tepat sasaran. Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah memberikan informasi dan juga perspektifnya. Kang Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi Presiden, dan juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Terima kasih, selamat sore.
Selamat sore, Pak Sama-sama, Wajib. selamat sore Mbak Puspa, Bang Selamat sore, Fahmi, salam Kang takzim. Ujang. Bang, Assalamualaikum. izin ya Bang. Ya.